Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Munayati Jinan. Bisa kalian panggil Jinan. Aku dari kelas 1A, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika dari Politeknik Kesehatan Mataram. Di sini aku akan menceritakan sedikit bagaimana sih perjalanan Pancasila dan apa saja sih pelanggaran atau penyelewengan nilai-nilai Pancasila selama perjalanannya itu. Seperti yang kita tahu bersama, Pancasila adalah dasar negara kita, ideologi bangsa kita. Pancasila lahir dari nilai-nilai yang sudah lama terkandung dan tumbuh besar di negeri kita, seperti nilai-nilai agama, nilai-nilai kemanusiaan, gotong royong, dan yang lain-lain. Pancasila lahir pada masa perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila pertama kali dikenalkan pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI oleh Soekarno. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Pancasila resmi dijadikan sebagai dasar negara melalui Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimana sih perjalanan Pancasila mulai dari pasca kemerdekaan hingga saat ini? Pancasila tidak selalu mengalami jalan yang mulus. Pancasila selalu memiliki tantangan pada setiap masanya. Nah, pada saat Orde Lama atau pasca kemerdekaan, Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan oleh Soekarno. Nah, tantangan pada masa itu salah satunya adalah Gerakan 30 SPKI yang dimana paham komunis itu mencoba untuk masuk dan menyerang ideologi Pancasila kita. Lalu, setelah Orde Lama selesai, muncullah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Nah, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto ini, Pancasila semakin dipertegas sebagai ideologi negara. Pancasila dijadikan sebagai pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila atau P4. Dan semua organisasi harus mengakui Pancasila sebagai dasar sehingga tidak ada organisasi yang berkembang dengan melenceng dari Pancasila. Setelah reformasi pada tahun 1998, dengan turunnya kepemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila menghadapi tantangan baru dalam konteks pluralisme dan demokrasi. Kebebasan yang semakin terkuak menyebabkan banyak dilupakannya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, meskipun demikian, Pancasila tetap dijadikan sebagai pedoman untuk mengelola keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa di Indonesia. Lalu, di masa yang terakhir adalah masa sekarang di era globalisasi, Pancasila dihadapkan oleh pengaruh budaya asing dan nilai-nilai internasional. Nah, tantangan ini juga memerlukan penyesuaian dan intervensi Pancasila agar tetap relevan dalam konteks modern. Nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang sangat krusial untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan bernegara. Pancasila bukan hanya pandangan dan pola hidup bangsa Indonesia, tetapi juga sebagai dasar negara Indonesia. Nah, negara tanpa dasar negara sama dengan negara tanpa pedoman dalam mengatur kehidupan bernegaranya. Nah, hal ini juga yang menegaskan pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di balik nilai-nilai Pancasila tersebut, terdapat banyak sekali konflik-konflik yang terjadi. Nah, ini tuh yang menjadi alasan mengapa adanya ketidaksesuaian nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan kehidupan di masyarakat. Nah, Indonesia sendiri itu masih banyak sekali kasus-kasus pelanggarannya. Salah satunya adalah pelanggaran keadilan. Contohnya itu seperti masyarakat seseorang yang mencuri kakao seharga 2.000 dan ditahan oleh polisi selama 2 bulan. Sedangkan koruptor besar di negara ini masih bisa berkeliaran dengan bebas dan tidak diberikan hukuman yang sepadan. Lalu pelanggaran hak asasi manusia juga masih sering terjadi di Indonesia. Salah satu contoh kasus yang besar saat ini yang masih berlangsung adalah OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Nah, beberapa masyarakat Papua ini ingin memerdekakan dan memisahkan diri dari Indonesia. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa pemerintah pusat tidak memberikan pelayanan yang sepadan gitu, yang sama dengan Pulau Jawa. Nah, mereka berpikir bahwa mereka itu seperti dianaktirikan, padahal mereka adalah salah satu penyumbang
sumber daya alam terbesar di Indonesia seperti emas. Namun, pelanggaran nilai-nilai Pancasila tidak hanya terjadi dari pemerintah saja, melainkan dari masyarakat juga masih banyak yang tidak bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan hakikatnya. Salah satunya adalah bom bunuh diri yang terjadi di 3 gereja di kota Surabaya. Tujuan pelaku bom bunuh diri ini adalah memperjuangkan berdirinya Khalifah Islamiyah di Indonesia dengan caranya yang dikenal dengan istilah berjihad. Nah, penafsiran kata jihad ini juga sebenarnya salah diartikan. Lalu permasalahan pada pemilihan umum yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, dan bagaimana masyarakat tuh masih banyak yang melakukan golput gitu atau berada di golongan putih. Sedangkan padahal mengikuti pemilihan suara adalah hal yang sangat penting karena akan menentukan masa depan pemimpin negara Indonesia. Nah, banyaknya penyimpangan-penyimpangan itu harus adanya upaya baik dari pemerintah ataupun kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk mengubah hal-hal yang sudah melenceng. Aturan-aturan yang jika tidak dapat lurus dengan Pancasila untuk bisa diperbaiki, dan pemerintahan harus bebas dari praktek KKN, serta rakyat yang harus dapat membuka mata dengan lebar untuk menuju perubahan-perubahan yang lebih baik. Nah, itu dia sedikit perjalanan Pancasila dari masa ke masa yang tidak pernah mulus. Setiap masanya pasti memiliki tantangannya tersendiri. Hanya dari teguhnya tekad masyarakat dan kepemerintahan untuk terus berada di dalam jalan Pancasila, sebagaimana tujuan awal dikemukakannya gagasan Pancasila sebelum kemerdekaan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah pendidikan karakter yang ditanamkan pada masyarakat agar dapat terbentuknya karakter yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, perubahan mendasar akan membawa masyarakat, bangsa, dan negara kita kembali pada identitasnya sebagaimana bangsa besar yang berideologi nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, itu dia tadi perjalanan Pancasila, dan sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.